Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Teman Misterius. Di kesempatan kali ini saya Dayun akan melanjutkan cerita yang sebelumnya. Dendam arwah janda desa yang dihakimi para warga dengan cara dibakar hidup-hidup. Cerita ini ditulis akun Facebook bernama Naila Nur Fajriah. Bagaimana dan seperti apa kelanjutan ceritanya? Tentunya tak usah berlama-lama. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Di luaran sana, ketika Darmoko terbangun dan tak sengaja mendengar teriakan istrinya dari dalam kamar, ia pun sampai meninggalkan Paijo yang kala itu masih dalam keadaan tak sadarkan diri. Hembusan angin terlihat begitu kencang. Cuaca dingin malam itu semakin membuat tubuh ingin sekali berada di dalam hangatnya selimut tebal. Dalam keheningan itu, asap putih pun muncul. Kian lama memutar, mengitari Paijo yang tengah terbaring tak berdaya. Perlahan kemudian, muncullah seorang wanita cantik yang berpakaian seksi. Bibirnya merona, pun dengan lentikan bulu matanya yang begitu indah. Rambutnya yang tergerai harum, dengan tanpa sengaja membelai wajah Paijo yang sayu. Wangi tubuhnya seolah membuat siapapun yang mendekatinya itu menjadi melupakan jati dirinya sendiri. Tangan halus dan lembut itu kemudian membelai dada bidang Paijo yang masih terbalut oleh pakaian. Dibukanya kancing bajunya dari kerah hingga ke bawah. Kian lama sentuhan itu turun dan hinggap pada kemaluan Paijo. Ia kemudian melekatkan wajahnya pada pemuda itu. Deru napasnya terdengar nikmat di telinga hingga membuat Paijo tiba-tiba tersadar dari pingsannya. Matanya membelalak menyaksikan pemandangan indah tersebut. Neneng, benarkah ini kamu sayang? Dibelainya wajah ayunya itu, dan disingkirkannya helaian demi helaian rambut yang menutupi permukaan mukanya. Langsung saja tanpa disuruh, wanita itu kini duduk tepat di atas tubuh Paijo. Degup jantung Paijo semakin tak terkontrol. Ia sampai melupakan bahwa wanita yang dilihatnya itu sudah meninggal. Kerlap matanya tertutup oleh cinta buta yang tak tersampaikan. Sebagai lelaki normal, ia pun sangat menyukai hal itu, walaupun semuanya terlihat begitu tak wajar. Perlahan di antara mereka sudah tak ada sekat lagi. Tangannya mulai meraba tubuh meleknya. Kemudian dibukanya resleting baju bagian belakang wanita itu, hingga terpampanglah gambaran budi mulus yang selama ini selalu ia idam-idamkan. Tanpa menunggu apa-apa lagi, kini mereka mulai menikmati suasana yang terjalin pada malam itu. Dua lawan jenis itu dengan arogannya sama-sama saling terhanyut dalam kenikmatan. Terjadilah hubungan intim antara Paijo dan makhluk gaib yang menyerupai nenek. Wanita itu nampak menggigit semua jarinya yang hampir terputus. Kian lama ia menenggelamkan wajahnya di balik kemaluan Paijo yang masih terbungkus oleh celana panjangnya. Dengan kasar, ia pun membuka resleting itu dan dengan sekejap membuat netra Paijo menjadi mermelek merasakan sentuhan bibir wanita itu pada ujung kemaluannya. Ia merasakan bahwa wanita itu tengah menggigit kemaluannya dengan beringas. Pemuda itu pun lalu mengarahkan pandangannya ke sana. Dan benar saja, apa yang dilihatnya kali ini sungguh membuat dirinya bergidik ngeri. Ia melihat separuh dari daging kemaluannya itu berada di mulut wanita itu. Kian lama gigi runcing dan tajamnya mulai mengunyah barang berharga milik si Paijo. Tolong! Paijo merintih kesakitan teramat sangat, sembari membalutkan celananya pada kemaluannya untuk menutup aliran darah yang terus-menerus keluar dari arah sana. Ada apa, Mas? Bukankah waktu itu kau bilang sangat mencintaiku? Ini masih belum seberapa. Ikutlah bersama aku jika kau memang benar-benar mencintaiku. Ucapannya begitu sadis dan mengerikan. Ia menyuruh Paijo agar ikut dengannya selamanya. Kini pemuda itu paham bahwa apa yang dilihatnya malam itu adalah nyata. Wujud wanita yang mirip dengan neneng itu ternyata bukanlah dari golongan manusia. Paijo mengesot mundur sambil terus memegangi area kemaluannya
yang sudah terputus. Bibirnya kini juga terlihat membiru. Sedikit demi sedikit, cairan seperti busa mengalir dari mulutnya. Tubuhnya pun seketika menjadi kejang. Ayo Mas, ikutlah mati bersamaku agar kita bisa membalaskan dendam ini kepada mereka. Dalam keadaan Pak Ijo yang sekarat, perlahan wanita berwujud cantik tadi kini telah berubah wujudnya menjadi sosok pocong dengan wajah gosong mengerikan. Sosok itu berdiri tepat di depan Pak Ijo, menunggu ajal pemuda itu tiba. Liurnya yang berbau busuk kian lama mulai menetes ke area permukaan wajah pemuda itu. Pak Ijo hanya bisa memelototkan matanya tanpa bisa mengucapkan sepatah kata pun. Dek, itu teriakan si Pak Ijo. Apa yang terjadi dengannya? Ayo, lebih baik kita keluar dan memastikan sendiri. Darmoko yang terkejut segera keluar dari dalam biliknya. Minul pun kini harus mengurungkan niatnya untuk memberitahukan yang sebenarnya tentang tali pocong yang sembunyikan dari suaminya itu. Istri dari Darmoko itu pun sesegera mungkin mengambil hijabnya, kemudian menyusul suaminya keluar. Di luar sana, Darmoko melihat tubuh Pak Ijo yang sudah tergeletak tak berdaya, dengan simpan darah yang terus-menerus keluar dari batang kemaluannya. Lantai rumahnya kini telah banjir dengan genangan darah segar. Tepat di samping Pak Ijo, berdirilah sesosok pocong yang menyeramkan, menunjukkan taring gigi tajamnya ke arah Darmoko. Astagfirullahaladzim. Darmoko terjatuh. Tubuhnya terpental ke belakang hingga kepalanya itu tanpa sengaja membentur dinding dengan kerasnya. Minul yang baru saja keluar tiba-tiba menjadi kaget ketika melihat tubuh suaminya itu sudah tergeletak di lantai. Dengan tergopoh, ia menghampiri suaminya yang terkapar. Ya Gusti, Mas Darmoko. Mas bangun Mas. Apa yang sebenarnya terjadi padamu? Minul langsung meletakkan kepala suaminya dalam pangkuannya. Tetesan peluh putih mulai berjatuhan membasahi wajahnya yang layu. Tanpa sengaja, matanya itu menatap sebuah pemandangan yang mengejutkan. Ia melihat Pak Ijo tergeletak dengan posisi terlentang. Ceceran darah di lantai semakin membuatnya ketakutan bahwa telah terjadi sesuatu yang tidak mereka ketahui terhadap Pak Ijo sebelumnya. Sosok pocong mengerikan tadi telah lenyap entah kemana. Hanya menyisakan tubuh Pak Ijo yang tak berdaya dengan kemaluan yang terus-menerus bersimbah darah. Minul yang trauma dengan warna merah pekat itu pun kepalanya tiba-tiba menjadi keliengan. Tubuhnya kini juga ambruk, tepat bertumpukan dengan tubuh suaminya. Entah bagaimana nasib Pak Ijo setelah ini. Tak tahu mengapa tiba-tiba arwah neneng seperti ingin sekali membunuh Pak Ijo. Padahal waktu hidup dulu, mereka pernah dikabarkan dekat dan ingin segera memutuskan untuk menikahi neneng sebelum peristiwa naas itu terjadi. Atau mungkin sosoknya itu tak suka jika Pak Ijo turut mencampuri urusan balas dendamnya. Teringat akan peristiwa beberapa hari yang lalu, di mana ada seorang lelaki berjaket yang menerobos pekatnya malam di tengah guyuran hujan deras menuju area pemakaman. Masih terngiang kata-kata di telinganya yang menyuruh hantu neneng untuk tetap melanjutkan balas dendamnya dan terus meneror kampung terpencil itu hingga semua penghuninya tewas secara mengenaskan sepertinya. Tak cuma itu, sepasang tali pocong yang diduga merupakan milik si neneng telah diambil oleh seorang misterius berjaket hitam tadi. Ini semua masih ada keterkaitannya dengan kematian Pak Ijo, pun dengan Minul yang tiba-tiba menemukan sepasang tali pocong itu pada saku celananya. Jika memang dugaannya itu benar, maka tak salah lagi, Pak Ijo adalah dalang di balik pencurian tersebut. Kini Minul pun masih belum bisa memberikan pernyataan. Ia beserta suaminya malah terkapar tak sadarkan diri setelah melihat peristiwa tragis yang menimpa Pak Ijo di rumahnya. Denting waktu terus berbunyi. Anak jarum jam terus bergulir memutar hingga sekitar 2 jaman lebih. Darmoko pun baru tersadar dari pingsannya. Ia nampak memegangi pelipisnya yang masih terasa pening. Kini lelaki itu bertambah terkejut ketika mendapati sang istri juga dalam keadaan terkapar
Lelaki itu langsung mengambil posisi duduk dan memangku tubuh istrinya. Tangannya mengambil gelas berisi air yang tergeletak di meja. Lalu sedikit demi sedikit, ia percikan butiran air tersebut ke wajah Minul. Merasa ada yang menetes pada bagian wajahnya. Netra Minul mengerdip. Ia lantas tersadar dan langsung memeluk erat Darmoko. Mas, di sana. Kalimatnya terbata dikarenakan isakan tangis ketakutan. Pak Ijo, Kang, imbunya lagi. Jemarinya menunjuk ke arah di mana di sana ada tubuh Pak Ijo yang sudah tergeletak tak berdaya dengan bersimbah darah. Minul masih menyembunyikan wajahnya di balik dada suaminya. Matanya seolah tak sanggup lagi jika harus melihat tragedi berdarah itu. Astagfirullah, apa yang terjadi sebenarnya di sini? Sudah kali kedua rumah kita ini selalu menjadi sasaran dari teror arwah si Neneng. Suami dari Minul itu nampak menggelengkan kepalanya. Ia takut jika rumahnya itu digerebek warga. Dirinya juga gelisah jikalau nantinya semua penduduk malah beranggapan jika dalang dibalik pembunuhan itu ialah dirinya dan sang istri, karena peristiwa itu terjadi kembali tepat di dalam rumahnya. Entah apa salah mereka berdua sampai-sampai si Neneng menjadikan rumah mereka sebagai markas untuk balas dendamnya. Kini dirinya tak tahu hendak berbuat apa setelah ini. Darmoko pun memutuskan untuk mendekati tubuh Pak Ijo. Ia melepaskan cengkeraman tangan Minul yang sedari tadi membelenggunya. Seolah istrinya itu tak ingin berada jauh-jauh dari suami tercintanya itu. Perlahan tapi pasti, Darmoko mulai memberanikan diri untuk membuka kain yang menjadi penutup tubuh bagian tangan Pak Ijo. Lelaki itu kini disuguhkan lagi oleh pemandangan yang kembali membuat perutnya terasa mual. Ia menemukan bahwa batang kemelon Pak Ijo telah terputus. Entah kemana separuh dari bagian daging itu, ia pun tak tahu. Apa jangan-jangan arwah Neneng telah... Entah dapat bisikan setan dari mana, namun otak Darmoko berasumsi demikian. Ia mungkin mengira bahwa Pak Ijo telah melakukan hubungan tak wajar dengan sosok menyeramkan itu. Bisa dilihat dari batang kemaluannya yang hampir semua dagingnya itu terpotong. Dirinya mengecek lagi degup jantung Pak Ijo, berikut dengan denyut nadinya. Pemuda itu rupanya telah tewas, membuat suami dari Minul itu menjadi gelisah. Ia pun langsung melangkah menghampiri istrinya. Dek, Pak Ijo telah tiada. Aku minta tolong, ambilkan selimut di kamar sebagai penutup tubuhnya, pintanya kepada sang istri. Perempuan cantik itu pun langsung bangkit. Matanya mencoba melirik ke arah Pak Ijo yang terletak di sana. Namun dengan sigap, Darmoko telah menutupi pandangannya. Sudah, jangan lihat ke sana. Tidak boleh, seru suaminya itu. Loh, emangnya kenapa, Mas? Sahutnya dengan polos. Nanti Mas jelaskan. Sekarang tolong ambilkan selimut dulu ya. Suruhnya kembali lagi. Istrinya itu langsung melangkah ke kamarnya untuk mengambil benda yang dimasuk oleh Darmoko. Sudah lewat dini hari. Lelaki itu masih bisa sedikit bernapas lega. Untunglah peristiwa mengenaskan ini terjadi malam hari. Malam keramat di mana semua warga takut untuk keluar rumah dikarenakan rumor dari teror sosok pocong Neneng. Jika si Pak Ijo tewas pada pagi atau siang hari, maka entahlah apa yang harus diperbuatnya kala itu. Takut jika sewaktu-waktu tiba ada warga yang sedang bertamu dan menyaksikan kematian tragis yang menimpa si Pak Ijo. Setelah istrinya datang, Darmoko langsung mengambil selimut yang berada di tangannya, kemudian berlari untuk membalutkan benda tersebut ke tubuh Pak Ijo. Suami dari Minul pun memutuskan untuk menyembunyikan mayatnya sementara waktu di balik kamarnya. Hingga pagi menjelang, barulah ia akan memberitahukan kabar ini kepada Ustadz Abdul Salam, sekaligus meminta saran bagaimana baiknya nanti. Loh Mas, mau dibawa kemana mayatnya? Minul pun tak mengerti ketika suaminya itu dengan tiba-tiba membopong tubuh Pak Ijo menuju kamar mereka.
Aku akan menyembunyikan jasad ini sementara di kamar kita, agar warga tak mengetahuinya. Jika mereka tahu, mereka akan beranggapan bahwa kitalah yang telah membunuhnya, Dek. Apa kamu ingat kejadian lalu ketika kedua mata Marjuki tertusuk pisau? Nah, sekarang kejadian ini terulang lagi kepada anaknya, yaitu Pak Ijo. Bahkan yang terjadi padanya lebih mengenaskan lagi. Separuh dari batang kemaluannya telah hilang, entah kemana. Setelah menuturkan semuanya kepada Minul, ia pun langsung bergegas cepat membawa tubuh itu ke dalam kamarnya. Minul yang mendengar semua itu langsung membungkam mulutnya. Oh, jadi itu alasannya kenapa tadi Mas Darmoko tak memperbolehkanku untuk melihat ke sana. Ia pun mengangguk faham. Suaminya hanya tak mau jika istrinya itu melihat barang dari lelaki lain selain milik Darmoko, yang kini sudah sah menjadi suaminya. Apalagi menuntut menuturannya tadi. Separuh dari batang kemaluan Pak Ijo kini telah hilang. Seketika bulu kuduk Minul pun menjadi meremang. Kok bisa ya tiba-tiba jadi begitu? Padahal tadi Mas Darmoko hanya meninggalkannya sebentar setelah mendengar teriakanku dari dalam. Apa yang sebenarnya terjadi pada pemuda itu? Dek, cepat kamu bersihkan sisa-sisa cacaran darah yang tergenang di lantai rumah kita. Jangan sampai ada yang tersisa sedikit pun, apalagi sampai meninggalkan jejak. Belum juga ia berpikir tentang penyebab peristiwa yang membuat nyawa Pak Ijo melayang. Dari arah dalam tiba-tiba suaminya berteriak lantang untuk menyuruhnya membersihkan sisa-sisa darah yang ditimbulkan dari kemaluan si Pak Ijo. Minul pun bergerak mencari sesuatu di belakang. Ia lalu mengambil ember berisi air dan sebuah kain pel lusuh yang membersihkan genangan darah yang masih tersisa. Ia membagi tugas dengan suaminya sehingga pekerjaan yang mereka lakukan bisa secepatnya terselesaikan. Mungkin menyembunyikan jasad seorang di dalam rumah adalah merupakan tindak kejahatan yang tidak dimasukkan pada kategori jejak kriminal. Namun Darmoko sudah kehabisan ide. Tidak mungkin juga ia pergi malam-malam begini untuk menyampaikan kabar duka itu langsung kepada sesepuh kampungnya itu. Sedangkan jarak rumah mereka memang terbilang cukup jauh. Dirinya hanya tak mau jika setelah mengetahui hal itu, warga telah beranggapan bahwa ia dan istrinya yang telah sekongkol untuk membunuh si Pak Ijo. Sedangkan dia sendiri juga sebenarnya tak mau memikirkan hal bodoh itu, apalagi untuk menyembunyikan tubuh yang sudah menjadi jasad itu di dalam kamarnya. Tapi mau bagaimana lagi? Semua ini ia lakukan semata-mata untuk menyelamatkan kehormatan dirinya beserta istrinya. Setelah fajar menyingsing, ia berjanji akan memberitahukan kejadian yang sebenarnya kepada para tetua di kampungnya itu. Kian lama cuaca malam semakin bertambah mencekam. Desiran angin rasanya menembus menusuk hingga ke kulit. Pasangan suami istri itu terlihat bergantian mondar-mandir di depan kamar mereka. Sesekali netranya melirik tubuh pemuda yang sudah tak bernyawa itu. Mas, aku takut, ujarnya kepada sang suami. Darmoko pun langsung mengambil Minul. Ia segera memeluk erat dan mengelus jabang bayi yang ada dalam perutnya. Kecemasan Darmoko semakin nyata akan bayang-bayang para penduduk yang akan berbondong-bondong mengepung segala area sisi rumahnya. Ia takut akan kejadian tempo lalu yang kemudian terulang kembali pada keluarga kecilnya itu. Bayangan tubuh si nenek yang terbakar di atas kobaran api masih tergambar jelas di pelupuk mata. Bagaimana jika warga nantinya akan melakukan hal yang serupa kepadanya dan juga Minul? Sekeras apapun dirinya itu berusaha untuk menjelaskan, namun tak ada bukti kuat untuk menunjukkan bahwa dirinya beserta sang istri memang tidaklah terlibat dalam tragedi pembunuhan tersebut. Kini semua ia serahkan kepada sang pemilik jagat raya ini. Ia yang akan memutuskan bagaimana nasib hidupnya nanti. Bahkan bukti pun telah mengarah kepada mereka. Walaupun mereka tidak bersalah, tapi peristiwa itu terjadi lagi tepat di dalam rumahnya sendiri. Sudah kali kedua ini entah mengapa arwah si nenek selalu saja menebar teror kepada keluarganya akibat dendam kesumatnya yang belum terbalaskan. Kini ia dan sang istri harus menanggung beban yang sangat berat.
yang mereka sendiri pun tak pernah ada niatan untuk melakukannya. Apa salah kami? Mengapa setiap waktu kau selalu membuat hidup kami dilanda ketakutan? Suami Minul itu berteriak lantang. Netranya kini mengelilingi area sudut-sudut rumahnya, seperti tengah mencari sesuatu. Tunjukkanlah, di manakah dirimu sekarang? Aku juga sudah menguburkan jasadmu secara layak dan terhormat. Kuselamatkan tubuhmu dari panasnya api membara waktu itu. Dan sekarang, balasan apa yang saat ini tengah kau berikan pada keluarga kecilku? Darmoko terus berteriak, memancing arwah si nenek muncul di hadapannya. Sudahlah mas, mungkin ini sudah jadi nasib kita. Kita hanya bisa berdoa supaya warga kampung tidak mengambil keputusan yang gegabah seperti tempo lalu yang mereka lakukan kepada almarhumah neneng. Minul tengah berusaha untuk menenangkan suaminya. Kumandang adzan subuh terdengar lirih dari desa seberang. Pasangan suami istri itu ternyata masih terjaga. Tak ada satupun di antara mereka yang bisa tertidur nyenyak setelah kejadian itu. Dek, dengarkan mas ya. Setelah ini, mas akan pergi ke rumah Ustadz Abdul Salam untuk memberitahukan tentang semua ini. Kamu di rumah saja, tidak usah takut. Tak perlu takut karena sebentar lagi sang fajar akan segera terbit. Tutup pintu dan jendela rapat-rapat. Jangan pernah dibuka sebelum mas kembali lagi bersama dengan beliau. Paham dek? Begitulah pesan yang ia berikan kepada istri tercintanya itu sebelum pergi meninggalkannya. Minul pun hanya bisa mengangguk. Walaupun dirinya sendiri juga masih takut jika harus ditinggalkan sendirian bersama dengan mayat si Paijo. Cepatlah pulang mas, paparnya. Darmoko langsung mengecup kening sang istri. Ya sudah, mas berangkat dulu. Ingat pesan mas tadi ya. Seru Darmoko yang mengingatkan kembali istrinya akan perintah yang baru saja ia berikan. Kini Darmoko pun pergi, beliau meninggalkannya. Lelaki itu pergi dengan berbekalan obor dan lentera di kedua tangannya. Setelah suaminya berlalu, Minul pun langsung mengunci kembali pintu rumahnya. Kini wanita itu duduk di atas tikar anyaman, tempat di mana tubuh Paijo tewas dengan genangan darah yang sangat banyak hingga membanjiri lantai rumahnya. Teringat akan sesuatu, ia pun langsung bangkit dan berpindah posisi dari sana. Astagfirullah, disinilah tempat si Paijo tewas. Minul terlihat mundur beberapa jengkal, tanpa kedipan mata. Pandangannya terus fokus ke depan, membayangkan tragedi berdarah di atas tikar anyaman itu. Terlihat istri dari Darmoko itu tengah ketakutan, sembari menggigit ujung kuku jemarinya. Nul, Minul, sudah bangun atau belum? Minul pun terkejut karena ada seorang yang tiba-tiba mengetuk pintu rumahnya. Aku mau belanja. Suamimu sudah berangkat ke pasar ya? Teriakan itu kembali terdengar lagi. Kini istri dari Darmoko pun menjadi bingung. Ia tak tahu harus diam saja atau bagaimana. Nul, tolong bukan pintu. Aku mau belanja ini. Kasihan anak-anakku, Nul. Seorang dari luar rumahnya itu terus berteriak memancing Minul agar ia membukakan pintu untuknya. Kok seperti suaranya Mak Tona ya? Tumben emaknya Tarmin pagi-pagi datang ke sini. Apa aku bukakan saja pintunya? Tapi kata Mas Darmoko tadi. Sejenak ia menghentikan kata-katanya karena teringat akan pesan yang diberikan Darmoko padanya. Tapi aku takut kalau harus tinggal sendirian, apalagi berada satu rumah dengan orang yang sudah mati. Aku buka sajalah pintunya. Hitung-hitung aku udah teman ngobrol sambil menunggu kedatangan Mas Darmoko. Kini Minul pun telah melanggar perintah dari suaminya. Tanpa sadar dengan yang dilakukannya, ia pun segera mengalahkan kakinya ke sana untuk membuka pintu tersebut. Mak, istri dari Darmoko pun langsung menjabat tangannya. Mari masuk, Mak. Ia lalu menyuruh wanita itu masuk ke dalam. Silakan duduk, ucapnya dengan tuturnya yang sopan. Mas Darmoko masih pergi sebentar, Mak.
Hari ini sepertinya libur dulu. Tapi kalau Mak Tona mau, nanti Minul akan menyuruh Mas Darmoko ke pasar untuk membeli keperluan yang Mak butuhkan. Imbunya lagi. Ia membuka topik perbincangan. Sejenak hatinya itu terasa lega, karena dirinya merasa tak sendirian lagi. Akan tetapi, hati Minul juga agak was-was. Ia takut akan rasa gugup yang tak bisa ia kendalikan. Sebisa mungkin dirinya mencoba untuk tak terlihat gelisah di depannya, agar Mak Tona tidak curiga dengan gerak-geriknya. Ia tak mau karena sikap groginya, dirinya nanti malah akan mengundang masalahnya sendiri. Apa tadi aku salah ya membukakan pintu untuk Mak Tona? Ucapnya dalam hati. Untuk sebentar saja kan tidak apa-apa, sembari menunggu Mas Darmoko pulang juga. Imbunya lagi dalam batin. Wanita itu nampak duduk di atas tikar nyaman dengan kaki menyela, sedangkan Minul memilih untuk tetap berdiri. Masih belum ada jawaban yang keluar dari mulut wanita yang diduga orang tua dari Tarmin itu. Dirinya kini malah dia mematung, sembari menundukkan pandangannya ke bawah. Diam-diam Minul melirik ke arah di mana Mak Tona saat ini tengah duduk. Ia melihat wajah Mak Tona yang layu dan pucat. Warna kulitnya pun terkesan putih, namun tak normal. Bukan putih tangan pada umumnya, lebih dominan seperti mayat hidup. Istri dari Darmoko pun mencoba untuk mendekatinya. Sikapnya sungguh beda 180 derajat dengan yang didengarnya di luaran rumahnya tadi. Mak sakit ya? Kok wajahnya pucat? Tanyanya pada wanita itu. Masih sunyi, senyap, tak ada jawaban. Selang beberapa menit, wanita di hadapannya itu tiba-tiba menangis. Mak, kok jadi nangis toh? Minul pun seolah dibuat bingung oleh tingkah lakunya. Piye ta wong iki? Tadi di luar teriak-teriak ingin beli sayur sama ikan. Setelah dibukakan pintunya dan disuruh masuk, dianya diam baik. Nah sekarang malah nangis. Celoteh Minul. Kenapa kalian tega membakarku? Terucap beberapa kata diselingi dengan tangisan yang membuat Minul menjadi tersentak. Ia pun bangkit dan mundur beberapa langkah untuk menjauhinya. Apa aku tadi salah dengar ya? Atau jangan-jangan arwahnya menyamar jadi Mak Tona dan menerorku? Minul langsung membungkam mulutnya. Bukan menyamar. Aku sendiri yang telah merasuki tubuh wanita tua ini, teriaknya. Kemudian Mak Tona mendongakkan kepalanya ke atas. Dua bola matanya memutih. Lalu tiba-tiba kepulan asap terlihat keluar dari raga perempuan itu. Mak Tona pun langsung terkulai tak berdaya. Asap tadi kini telah berubah menjadi wanita cantik dan seksi yang saat ini tengah berdiri tepat di hadapan Minul. Neneng. Minul terkejut bukan kepalang. Arwah neneng datang mengantuinya kembali, namun bukan dengan wujudnya yang mengerikan, melainkan wujud asli dari dirinya yang sebenarnya. Seorang wanita cantik menggoda yang selalu menjadi incaran banyak pria hidung belang. Mengapa kalian tidak menolongku waktu itu? Mengapa kamu dan suami membiarkan tubuhku terpanggang di atas kobaran api? Tangisan berupa darah perlahan keluar dari kelopak matanya. Tatapannya begitu tajam, menyiratkan kebencian dan dendam kesumat kepada para warga yang telah menghakiminya. Bukanlah aku dan suamiku sudah menguburkan jasadmu dengan layak. Walau ucapannya terbata, Minul memberanikan diri mencoba untuk menjelaskan tragedi naas tempo lalu. Jelmaan sosok neneng tadi nampak menyunggingkan bibir setelah mendengar kata yang terucap dari mulut Minul. Andai saja kalian tidak datang terlambat, mungkin sampai sekarang aku masih hidup. Tegasnya. Ia masih tak terima akan kematian tragis yang menimpanya. Kini akan kupinjam ragamu untuk membalaskan semua dendamku. Sesama wanita, kau harus merasakan apa yang aku rasakan saat itu. Kau
Kau juga harus menuruti semua perintahku. Semua penduduk kampung ini harus dibasmi. Satu persatu dari mereka akan kubuat menemui ajal yang sangat mengerikan. Barulah setelah itu aku bisa memaafkan kesalahanmu. Tangannya melihat mengepal. Tangannya penuh akan kemarah. Dalam binar bola matanya, Minul pun dapat melihat dengan jelas gambaran tubuh nenek yang dibakar hidup-hidup oleh warga. Sosok itu kini telah berubah menjadi kembali kepulan asap. Arwah nenek pun perlahan mulai memasuki raga Minul. Seketika, istri dari Darmoko itu pun bangkit. Posisi badannya tegap. Kedua tangannya diletakkan tepat di depan dada. Dua bola matanya berubah keseluruhan menjadi putih merata. Ia lalu berjalan melompat-lompat layaknya pocong. Sesekali gelak tawa cekikan keluar nyaring dari mulutnya. Dirinya berjalan melompat hingga tanpa sadar. Bajunya kini telah basah oleh air liurnya. Kemudian istri dari Darmoko itu terlihat melompat ke arah kamarnya. Entah apa yang akan dibuatnya kali ini. Ucapan nenek bukanlah sebuah ancaman belaka. Kini lewat tubuh yang dirasukinya itu dirinya bisa membalaskan dendam. Bahkan setelah memasuki raganya, kekuatan supranatural yang dimilikinya bertambah semakin kuat. Songgok tubuh mayat yang ditutupi oleh selimut kini terpampang nyata di depan matanya. Matanya membelalak. Kemudian segera mungkin Minul melompat ke atas dan menunggangi mayat tersebut. Rasakan kau. Inilah akibatnya jika kau turut campur dalam misi balas dendamku, ujar arwah tersebut. Aduh. Terlihat di depan sana ibu dari Tarmin telah siuman. Ia nampak memegangi pelipis dahinya yang masih terasa pening. Di mana aku ini? Dirinya terlihat bingung. Mengapa tiba-tiba ia berada di rumah ini? Bukankah ini rumah Darmoko? Untuk apa aku kesini? Matona masih nampak kebingungan. Selang beberapa saat, indera pendengarannya berfungsi. Ia seperti mendengar suara seorang yang kala itu tengah makan sesuatu. Dengan langkah mengendap, kini wanita yang sudah berumur setengah abad itu pun mencoba memberanikan diri untuk menghampiri sumber arah suara tersebut. Suara apa ya ini? Ujarnya penuh dengan penasaran. Mulailah netranya itu mengintip sebuah kamar tanpa pintu yang hanya tertutupi oleh selembar korden lusuh. Astagfirullah. Tanpa sengaja, tubuh Matona terjengkang. Raut wajahnya terlihat ketakutan setelah melihat sesuatu yang berada di kamar tersebut. Keringat dingin mulai bercucuran membasahi dahinya. Deru napasnya terlihat tersengal-sengal. Ia nampak menggigit ujung kukunya. Tak tahu apa yang akan dilakukannya setelah ini. Matona. Kemudian, seseorang yang dilihatnya tadi tiba-tiba saja sudah berada di depannya. Mulutnya penuh akan genangan darah. Terlihat jelas di bibirnya itu masih menyisakan songgok daging. Minul, apa yang kamu makan itu? Matona perlahan mengesot mundur ke belakang, berusaha menjauhi istri Darmoko. Mak mau? Ucapnya sembari mengeluarkan songgok daging tersebut dari mulutnya. Wanita itu masih menggeleng keras. Perutnya terasa mual melihat Minul yang kala itu. Nampak melahap habis daging berlumuran darah itu. Mayat siapa yang ada di kamar itu? Dengan terbata, ia mencoba untuk menanyakannya. Oh itu, di sana ya. Jemari Minul menunjuk ke dalam kamarnya, sesekali sambil menyeringai ngeri ke arah Matona. Mak lihat sendiri saja. Tambahnya lagi, istri dari Darmoko pun berjalan melompat dengan perlahan ke arah Matona. Saat dirinya melihat cara berjalan Minul yang tak wajar, barulah di situ ia tersadar
bahwa istri dari Darmoko itu sebenarnya telah dirasuki oleh roh jahat. Roh yang menggunakan tubuh Minul untuk membalaskan semua dendamnya. Bahkan ia tadi sempat melihat Minul tengah menggerogoti tubuh mayat yang tergeletak itu dengan beringasnya. Dirinya pun juga tak tahu mayat siapa yang ada di dalam sana. Atau jangan-jangan dia telah membunuh suaminya. Astaga, pikirnya. Otaknya mulai berasumsi bahwa jasad yang terbaring itu adalah jasad Darmoko, yang tak lain adalah suami dari Minul sendiri. Tanpa sadar, kini Minul telah berdiri di hadapannya dengan posisi setengah berjongkok. Lidahnya kian lama mulai menetes mengenai wajah Matona. Astagfirullahaladzim. Mereka kini saling tatap. Matona melihat netra Minul yang warnanya tak wajar. Ya Gusti, berarti dugaanku benar. Dia sudah dirasuki arwah yang sangat jahat, gemingnya. Tiba-tiba tubuh Minul pun ambruk, membuat Matona menjadi panik. Tak tahu apa yang harus ia perbuat, karena di rumah itu hanyalah ada Minul dan dirinya saja. Duk, tangi ya duk. Matona mencoba untuk mengguncang-guncangkan tubuhnya agar dia terbangun. Kemudian ia mencoba untuk menempelkan telinganya ke dadanya, mengecek irama jantungnya untuk memastikan bahwa Minul masih dalam keadaan baik-baik saja. Baru saja pucuk telinganya yang tertempel. Dengan sigap Minul pun terbangun dan langsung menggigit leher Matona hingga mengeluarkan darah. Ia langsung memegangi tengkuk sampingnya, sembari terus melepaskan cengkeraman leher dari mulut Minul. Nak, sadarlah, aku ini sama dengan Mbak Yumu, tuturnya. Namun ucapan itu tak diraukan olehnya. Astagfirullah, Dek. Akhirnya Darmoko tiba tepat waktu bersama dengan Ustadz Abdul Salam. Langsung saja ia berlari ke arah istrinya dan mencoba untuk melepaskan gigitan yang masih melekat pada leher Matona. Tolong Dar, rasanya aku sudah tidak kuat lagi. Semakin mencoba untuk melepaskannya, Minul pun malah semakin erat untuk menggigit daging pada area lehernya itu. Plak! Sebuah tamparan keras mendarat pada pipi Minul, membuat tubuhnya tersentak ke belakang. Istrimu sedang dirasuki oleh roh jahat, Dar. Seru Matona mencoba menjelaskan apa yang sebenarnya kepada Darmoko. Le, tolong ambilkan segumpal kain untuk membalut luka di lehernya, suruh beliau kemudian kepada Darmoko. Istrimu biar menjadi tanggung jawabku, tambahnya lagi. Suami dari Minul pun langsung bergegas ke belakang, mengambil benda yang dimaksud sesuai dengan perintah beliau. Ketika kakek Ustadz Abdul Salam melangkah untuk mendekatinya, Minul pun langsung bangkit dan melompat ke atas atap rumah. Ia kemudian merayap bagaikan seekor cicak. Tatapannya tajam ke arah mereka. Dari mata bola matanya terlihat sebuah gambaran tubuh seorang yang kala itu tersulut api membara. Arwah nenek yang kala itu merasuk ke tubuh Minul semakin marah. Dendam kesumat yang ia bawa hingga akhir hayatnya kian lama semakin membesar. Duk, Minul, turunlah nak. Beliau mencoba untuk membujuknya. Dan akhirnya Minul pun turun. Kini istri dari Darmoko terlihat berjalan melompat ke arah beliau, masih dengan kedua tangan yang diletakkan ke dada. Mak, ambillah ini untuk menghentikan darah yang mengalir dari lehermu. Selang beberapa menit, Darmoko datang dan menyerahkan segumpal kain itu kepada Matona. Setelah itu ia berjalan mendekat ke arah Minul. Jangan ke sana. Istrimu sedang dirasuki oleh arwah pocong neneng. Sangat bahaya jika kau mendekatinya. Ia bisa saja menyakitimu nanti. Beliau langsung menghentikan langkah Darmoko untuk tak mendekat Minul terlebih dahulu. Semua dilakukan semata-mata untuk keselamatan hidup Darmoko. Tak ada yang tak mungkin di saat iman seorang telah goyah. Bahkan mungkin inilah yang tengah Minul rasakan saat ini.
Arwah itu bisa kapan saja mengendalikan tubuh Minul untuk menyakiti orang-orang terdekatnya, terutama suaminya sendiri. Begitulah cara kerja setan, iblis, jin dan sejenisnya. Mencuri kesempatan di saat iman lemah. Lalu, dengan kedipan mata makhluk dari neraka itu pun merasuk ke dalam raganya. Arwah neneng bisa saja menyakiti Minul kapanpun dirinya mau, bahkan mengambil nyawanya dalam sekejap. Ustadz Abdul Salam pun merasakan hal yang serupa. Sorot mata yang dilihatnya memancarkan ujaran kebencian kepada para orang-orang yang tak tatapnya saat ini. Amarah akan dendam kepada para penduduk kampung itu semakin membara layaknya kobaran api yang membakar tubuhnya kala itu. Masih teringat jelas wajah-wajah yang menyugingkan bibir di saat tubuhnya terpanggang dalam kobaran api. Seakan-akan ia telah melakukan kesalahan yang begitu kecil, sampai-sampai mereka mengambil tindakan gegabah tanpa memikirkan perasaannya. Mungkin jika waktu itu para warga hanya sepakat untuk mengusirnya saja, maka tanpa disuruh pun ia akan pergi meninggalkan kampung itu untuk selamanya. Namun semuanya sudah terlanjur. Nyawa harus dibayar dengan nyawa. Siapapun yang berusaha menghentikan niatnya, maka akan dipastikan orang tersebut akan tewas secara mengenaskan. Semua sudah dibuktikan. Beberapa orang-orang yang membakarnya tempo lalu kini telah tewas di tangannya. Untuk sementara aku cukupkan dulu ceritanya sampai di sini. Sampai jumpa kembali di part berikutnya. Saya Dahyun pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.